Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kabar adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, Inang pun juga sehat. Adik-adik sekolah minggu, bersyukur kita pada hari ini, di pagi yang cerah ini kita boleh berjumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu sekalipun secara virtual. Inang Pendeta mau menyapa adik-adik dulu yang di rumah. Halo adik-adik GKPI Jelambar. Halo adik-adik GKPI Raja Wali. Semangat ya. Ayo adik-adik, semangat, jangan lesu-lesu. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik, hari ini kita merasakan sukacita ya. Karena berkat-berkat Tuhan selalu tercurah dan kita boleh menikmati setiap waktunya. Ada sukacita di hati kita, di kehidupan kita, di rumah adik-adik, di dalam gereja. Sukacita itu dilimpahkan Tuhan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Nah, Inang Pendeta mau mengajak adik-adik di rumah bernyanyi dengan judul lagu Adalah sukacita di hatiku. Ayo, ada yang tahu ya? Pasti dong. Hafal semua ya, harus. Anak Tuhan harus hafal semua lagu-lagu sekolah minggu. Karena apa? Karena kita setiap hari harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, ayo bangkit berdiri, ikuti gerakan Abang Samuel ya. Kita bernyanyi dengan judul lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita Adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan dan memulai ibadah kita pada saat ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan mau mengikuti ibadah. Sekalipun ibadah sekolah minggu masih secara virtual, kami tetap bersyukur Tuhan karena kasih dan hikmat Tuhan masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami mohon kepada Tuhan Yesus untuk memberkati ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Hadirlah Tuhan dan berkatilah ibadah ini. Kami bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Inang Pendeta mau tanya. Adik-adik sudah kenal ya dengan Raja Daud? Ya, Raja Daud adalah salah satu raja yang menciptakan Mazmur. Mazmur itu sendiri adalah
kidung, nyanyi-nyanyian, pujian yang biasanya disertai dengan tarian dan juga alat kecapi yang dikumandangkan di bait suci Allah. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, bila roh Allah ada, kukan menari seperti Daud kan menari. Mari adik-adik kita bangkit lagi berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Kukan menari seperti Daud kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Karel. Adik-adik yang di rumah, ayo duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita akan dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Namun kita angkat dulu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Agar firman Tuhan itu ada di hati kita dan kita mengundang Roh Kudus untuk ada di hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita dan kita angkat dengan penuh kasih. Dengan judul Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1 untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semua anak-anak kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan anak-anak sekolah minggu kami dan juga kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita yang pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, tema kita pada hari Minggu ini adalah Pentakosta. Adik-adik di rumah ada yang tahu hari ini kita sedang merayakan hari apa adik-adik? Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, setelah beberapa saat yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka 10 hari setelahnya, yaitu tepat pada hari ini adik-adik, kita memperingati atau merayakan hari Pentakosta yang merupakan bukti penggenapan janji Tuhan adik-adik saat itu kepada murid-muridnya. Kenapa? Adik-adik, Tuhan Yesus membuktikan janjinya. Karena sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Ia akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai dan memperlengkapi murid-murid. Dan benar adik-adik, Tuhan Yesus telah menggenapi dan menepati janjinya kepada murid-murid. Sebenarnya adik-adik, arti dari Pentakosta sendiri awalnya adalah sebuah istilah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menyebut hari raya 7 minggu. Nah, seperti pada ayat yang tadi kita sudah baca ya adik-adik, di ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika mereka semua sedang duduk dan berkumpul, kemudian tiba-tiba Roh Kudus turun dari langit ke tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, kehadiran Roh Kudus pada saat itu diwujudkan dalam 2 bentuk. Pada ayat yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus berbentuk seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan, semua ruangan tempat mereka sedang berkumpul. Dan bentuk yang kedua, kehadiran Roh Kudus berupa lidah-lidah api
yang berterbangan di seluruh ruangan dan hinggap di diri mereka masing-masing. Kemudian adik-adik, Alkitab juga menyebutkan bahwa orang-orang itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa ciri-cirinya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Dikatakan bahwa secara tiba-tiba adik-adik, mereka dikatakan dapat berbicara dalam bahasa lain atau bahasa asing. Nah, kemudian dikatakan juga orang-orang yang ada di situ di sekitarnya, mereka juga dapat mengerti apa yang sedang dibicarakan dalam bahasa lain tersebut, yaitu mereka sedang membicarakan tentang berita kebesaran Allah. Nah, adik-adik, orang-orang di sekitar mereka itu ketika melihat dapat para rasul dapat berkata-kata dalam bahasa asing, bahasa lain, dan orang-orang sekitarnya pun dapat mengerti, mereka sempat bersangka bahwa para rasul ini sedang mabuk anggur manis. Apakah betul adik-adik mereka sedang mabuk? Tentu tidak adik-adik. Mereka dapat berkata-kata seperti itu tentang kebesaran Allah karena kerja Roh Kudus yang hadir dan menaungi diri mereka semuanya di dalam ruangan itu. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang tepat janji. Sebagaimana Ia telah berjanji kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga bahwa Ia akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai dan memperlengkapi para murid-muridnya, maka Ia pun telah menggenapi dan menepati janjinya. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberkati dan dikaruniai Roh Kudus loh dalam kehidupan kita. Maka dari itu, adik-adik jangan pernah merasa sendiri ketika sedang mengalami persoalan ataupun hal-hal yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Inang kasih contoh ya, jika suatu saat nanti adik-adik mungkin merasa sedih, misalnya karena mungkin anggota keluarga di rumah ada yang sakit, atau mungkin adik-adik merasa sepi, merasa sendiri dikarenakan mungkin papa dan mama sedang sibuk bekerja, adik-adik segera lipat tangan dan berdoa kepada Tuhan, agar Roh Kudus yang bekerja di dalam diri adik-adik memberikan penghiburan, memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam diri adik-adik. Berikutnya adik-adik, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir ketika menghadapi permasalahan ataupun kegagalan dalam kehidupan kita. Asal kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan adik-adik, maka nanti Roh Kudus yang akan bekerja dan memampukan adik-adik untuk mengerjakan atau menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun. Seperti contoh tadi adik-adik di Alkitab yang sudah kita baca, bahwa pada saat itu ketika Roh Kudus turun menguasai dan memenuhi orang-orang Galilea, padahal adik-adik ditulis di sini orang Galilea pada saat itu dipercaya adalah orang-orang yang masih memiliki taraf pendidikan yang rendah. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi mereka, maka mereka pun dikatakan dapat menyatakan atau menyebarkan cerita kebesaran Allah. Jadi adik-adik tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, terutama ketika sedang mengalami permasalahan ataupun mengalami kesedihan, agar Roh Kudus saja yang bekerja, memberikan adik-adik kekuatan dan kemampuan untuk dapat melewati permasalahan ataupun persoalan-persoalan yang sulit. Nah, adik-adik terkasih, firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kita bahwa Roh Kudus memiliki 3 fungsi dalam kehidupan beriman kita. Kita tahu dan kita menjadi belajar ya adik-adik bahwa Roh Kudus itu mempunyai fungsi yang pertama sebagai penghibur, kemudian yang kedua sebagai pembimbing dan juga pengajar. Nah, Inam mau kasih contoh Roh Kudus sebagai penghibur. Misalnya adik-adik pagi tadi ketika sebelum mulai ibadah online ini, mungkin adik-adik di rumah ada yang sedang merasa sedih atau merasa kesal karena mungkin marah dengan kakak atau adik. Nah, kemudian setelah adik-adik mengikuti ibadah online hari ini, adik-adik memuji Tuhan, bernyanyi, bersukacita, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian adik-adik sudah merasa riang, sudah merasa senang, dan mau berbaikan dengan kakak atau adik yang tadi sempat membuat adik-adik kesal. Nah, dalam hal ini adik-adik, Roh Kudus bekerja di dalam diri dan hati adik-adik. Yang tadinya sedih, adik-adik menjadi merasa senang, menjadi rasa tenang. Kemudian yang tadinya marah sama kakak atau adik
menjadi mau meminta maaf dan kembali mengasihi. Itu adalah kerja Roh Kudus sebagai penghibur di dalam hidup kita. Kemudian berikutnya adik-adik, Roh Kudus sebagai pembimbing dan pengajar. Nah, ini mau kasih contoh lagi. Misalnya, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik belum mengerti apa ya maksud dari cerita firman Tuhan hari ini. Kemudian setelah adik-adik mendengarkan, menyimak, merenungi, oh ternyata adik-adik mengerti firman Tuhan hari ini misalnya menginginkan aku untuk mengampuni, atau misalnya firman Tuhan hari ini menginginkan aku menjadi orang yang lebih tekun berdoa. Adik-adik menjadi mengerti setelah mendengar cerita firman Tuhan. Itu adalah juga kerja kuasa Roh Kudus di dalam diri adik-adik yang membimbing dan mengajar adik-adik sehingga adik-adik boleh mengerti cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering lupa atau tidak sadar ya adik-adik, begitu banyak hal-hal kecil yang merupakan karya Allah, karya Roh Kudus yang turut bekerja di dalam diri kita. Contoh yang paling sederhana adik-adik, ketika tadi pagi adik-adik mau mengikuti ibadah online sekolah minggu, adik-adik harus menyiapkan laptop, mempersiapkan kabel, dan segala macam yang berhubungan dengan listrik. Nah, adik-adik boleh melakukannya dengan baik dan terhindar dari mara bahaya dari setruman listrik misalnya. Itu saja adik-adik sudah merupakan karya Allah yang besar dalam hidup kita. Nah, tapi terkadang kita lupa ya adik-adik, kita sering menganggap hal-hal tersebut hal-hal kecil. Padahal itu semua juga karena penyertaan Roh Kudus, karya Allah dalam kehidupan kita. Adik-adik terkasih, kita sudah mengerti dan sudah mengetahui bagaimana kerja Roh Kudus, turut campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak Tuhan yang dikuasai atau diberkati oleh Roh Kudus, itu pasti juga akan mempunyai pola hidup yang baik adik-adik. Jika adik-adik diberkati dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka adik-adik pun akan mempunyai sikap-sikap yang baik. Apa contohnya? Adik-adik mau berkata-kata yang sopan dan baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Adik-adik mau hormat, bersikap hormat terhadap orang-orang yang lebih tua. Kemudian adik-adik juga mau mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu semua adalah contoh-contoh jika Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya adik-adik, jika adik-adik masih sering suka melawan orang tua atau sering bertengkar dengan kakak dan adik, berkata-kata yang tidak sopan atau tidak patut terhadap orang-orang di sekitar kita, itu artinya kita telah melukai hati Roh Kudus. Nah, Inang berdoa, Inang berharap semoga anak-anak sekolah minggu Resort Jaya 1 adalah anak-anak semua yang dipenuhi dan diberkati oleh Roh Kudus sehingga hidup adik-adik boleh membuahkan hasil-hasil atau perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semoga adik-adik dapat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati setiap anak-anak kami Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami boleh membuahkan hasil-hasil perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, berikanlah anak-anak kami kesehatan, kepintaran Tuhan, dan juga para orang tua, papa, mama, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka, agar kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, dan pada minggu depan kami boleh kembali bertemu di sekolah ibadah online, sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan Inang Karel.
Ya, biarlah firman Tuhan itu semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam hati kita, dan kita juga dapat terus melakukan firman Tuhan itu agar firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Inang Pendeta mau mengajak adik-adik untuk selalu dalam apapun yang adik-adik lakukan, kita harus melibatkan Tuhan Yesus. Apapun yang mau dikerjakan, kita berdoa. Agar apa? Agar kita merasakan sukacita dan selalu merasakan kemenangan, kenyamanan, aman, karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu ada dekat kita. Seperti lagu pujian yang akan kita angkat dengan berjudul Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita hendak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papa untuk diserahkan ke gereja. Namun apabila tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Yang ini rekening GKP Jelambar ya adik-adik, dan sebelah sini rekening GKPI Raja Wali. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan di dalam sukacitamu. Namun sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian PKJ 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau membimbing yang penat. Beri di jalan yang kelam, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari adik-adik, kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami hari ini setelah memberikan persembahan untuk-Mu, persembahan yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami,
persembahan yang kami berikan dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati persembahan ini supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nah, adik-adik, Inang Pendeta mau mengajak semua adik-adik untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Dimanapun adik-adik berada, terlebih di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Gunakanlah maskermu adik-adik menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jangan lupa selalu rajin mencuci tangan. Jikalau tidak ada air mengalir untuk mencuci tangan, adik-adik di rumah bisa menggunakan hand sanitizer dan juga jangan lupa menjaga jarak. Adik-adik terus sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kita. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.